A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu jamaah dan juga sahabat Elsira Talk yang alhamdulillah sudah bergabung di ruang Zoom ini. Sebelumnya mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali hadir di kajian LCA Talk ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya, dengan hadirnya kita di kajian LCA Talk ini, semoga waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk mengaji ya, untuk kajian, semoga Allah mudahkan, Allah ganti waktu yang telah kita luangkan untuk belajar ini dengan waktu yang berkah ya. Dan juga mudah-mudahan ketika kita berkumpul di kajian ini kita mendapatkan keberkahan juga dalam kajian ilmu ini. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak lupa juga selain kita bersyukur kepada Allah SWT, mari kita sama-sama bersalat kepada Nabi kita, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, itu tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti biasa, sebelum kita memulai acara inti, yaitu penyampaian materi yang insya Allah untuk malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita bersama, itu Al-Ustadz Syarif Hidayatullah. Untuk temanya yaitu pengorbanan keluarga Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Mungkin sebelumnya juga sudah sempat kita bahas ya, tapi insya Allah setiap pembahasan itu pasti ada hikmah ya, akan menemukan hikmah baru. Seperti kita membaca buku ataupun yang lainnya ya, ketika kita memurojaahnya atau ketika kita mengulanginya, insya Allah itu akan ada hikmah ya, hikmah yang baru gitu ya, akan ada fadilah ya yang bisa kita ambil gitu. Seperti itu, makanya insya Allah kita akan bahas kembali tentang bagaimana pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim di kesempatan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu semuanya, kami mohon untuk Bapak Ibu semuanya untuk bisa pertama memperhatikan mikrofonnya supaya tidak tidak menyala ketika nanti Ustadz sedang menyampaikan. Jadi dipastikan lagi mikrofonnya supaya tidak menyala, agar ketika Ustadz menyampaikan ilmunya tidak terganggu ya, sehingga bisa maksimal
eh, penyampaiannya. Lalu kemudian jika tidak berhalangan Bapak Ibu semuanya untuk menyalakan kamera, silakan untuk dinyalakan ya agar lebih terasa lagi ruh belajarnya ya ketika kita eh, berhadapan langsung dengan Ustadz ya. Kemudian dalam keadaan kita eh, bersiap gitu dan belajar. Adapun bagi para Bapak Ibu atau jamaah dan juga sahabat Circle atau LCA Talk ini berhalangan tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera ya tidak mengapa, silakan menyimak dengan baik dan diperhatikan, tolong diperhatikan mikrofonnya supaya tidak menyala seperti itu. Jadi silakan yang tidak berhalangan ya Bapak Ibu semuanya boleh untuk menyalakan kameranya seperti itu. Dan nanti ketika ada pertanyaan mohon untuk dicatat dulu saja ya. Nanti ditanyakan di sesi tanya jawab, insya Allah akan ada sesi tanya jawab di akhir. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh di pending dulu, dicatat dulu saja. Seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung beranjak saja ke eh, acara selanjutnya untuk menambah keberkahan. Mari kita sama-sama buka dulu dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah akan saya bacakan beberapa ayat dari Al-Quran dari Quran Surah As-Saff ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa sama-sama menyimak ya supaya bisa sama-sama mendapatkan keberkahan daripada apa yang akan saya bacakan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Allahumma alhamdulillah bil Quran, Allahumma alhamdulillah bil Quran. Alhamdulillah alamin. Sudah kita sama-sama dengarkan bacaan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang tadi saya bacakan dan Bapak Ibu dengarkan bisa menambah keberkahan kita di kajian pada malam hari ini. Baik, kita lanjut ke acara inti ya, penyampaian materi
insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Syarif Hidayatullah, tema tentang pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi silakan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya, silakan untuk dinyalakan ya. Dan untuk Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya yang mau bertanya, nanti boleh dicatat dulu ya, supaya pertanyaannya tidak lupa nanti. Seperti itu. Baik, kita berikan waktu dan lain kepada Ustaz Syarif. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Mungkin jadikan kami host. Oh, siap Ustaz. Sebentar. Sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semuanya, kami dari pagi ya, jam 7 pagi ini baru pulang Isya tadi, teman. Di perjalanan kegiatan yang lumayan panjang dan padat ya kawan-kawannya. Makanya kalau boleh jujur, energi kami ini tinggal 5 watt kira-kira begitu, teman-teman. Saya termasuk yang meyakini bahwa saya menyampaikan seperti ini ya, itu butuh energi. Tak cukup hanya sekedar kata-kata, narasi, orasi, tak cukup teman-teman. Butuh energi. Tapi mudah-mudahan dengan keterbatasan energi kami, ya, mudah-mudahan optimal kegiatan malam hari ini. Lebih kalau sudah ketemu Resi, udah full power biasanya. Ah, kita lewatin beberapa dari sini teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi. Eh, yang kami hormati segenap stakeholder ya daripada LC Tol, yang kami hormati juga partisipan sudah ikut di kajian virtual malam hari ini. Teman-teman, kita mulai refleksi sebentar ya teman-teman ya. Semoga kemudian menjadi renungan kita bersama. Karena saya yakin kondisi seperti ini kita alami semua teman-teman. Baik, saya akan menceritakan sesuatu kisah nyata teman-teman pada kawan-kawan semua di sini. Real, orangnya langsung cerita ke kami, kawan-kawan. Seorang ibu, baru bayar memang, umurnya mungkin sekitaran 40-an. Eh, Suaminya itu bekerja di OJK, bahkan sudah menjadi leader pimpinan, kawan-kawan. Kalau tanya gaji kira-kira berapa Bapak Ibu? Gaji eh, pimpinan OJK? Coba di searching. Berapa tuh gaji para pimpinan OJK? Mungkin bisa nyampe ratusan juta. Dua anaknya, perempuan semua. Itu kuliah di Jerman. Pulang ke Indonesia, bikin usaha di Blok M. Tahu ya Blok M teman-teman? Itu orang bilang itu ibu kota tersendiri itu Blok M. Bikin usaha kafe di sana.
Kata ibu, dua anaknya ini per bulan itu bisa ngantongin masing-masing itu 25 juta. Besar nggak Bapak Ibu? Per bulan 25 juta. Lumayan ya, Insya Allah. Cuman, kemarin teman-teman, seusai Lebaran Idul Fitri, kemarin baru kemarin, eh, dari matanya itu lebam karena sedih. Dengan suara yang bergetar, menyampaikan sesuatu kepada kami, Ustaz. Saya sangat terpukul hari ini. Saya itu sudah didiamkan oleh suami saya itu dari tahun lalu, 2025, tepatnya di bulan Oktober. Bayangin, Bapak Ibu semuanya, seatap tapi tak pernah menatap, teman-teman. Itu gimana rasanya? Serumah tapi tak ramah itu gimana tuh? Pada suami istri. Bahkan suaminya itu kalau lagi meledak-meledak gitu ya, kalau marah itu menyampaikan kata-kata kebun binatang. Ya teman-teman paham lah. Keluar tuh kata-kata kebun binatang dilontarkan kepada pendamping hidup. Kira-kira gimana rekan-rekan semuanya kalau ada pasangan seperti itu? Berat ya, tak mudah. Lebih berat lagi adalah ketika putrinya. Bahkan kedua putrinya itu mendiamkan juga dirinya, teman-teman. Didiemin lah. Orang bilang sekarang silent treatment gitu ya. Didiemin karena hal-hal yang kemudian tidak besar. Kami tanyakan ke ibu ini, ibu kok bisa gitu ya, Ibu? Kok bisa seperti itu? Kenapa ibu? Si ibu menjawab, Ustaz, sebenarnya masalah di keluarga kami itu tak berat-berat amat, Ustaz. Tak besar, Ustaz. Suami dan anak saya itu sebenarnya masih dalam kondisi stressful. Tahu ya stressful, ibu, bapak semuanya stressful. Sangat stres, super stres. Loh, kok bisa? Padahal kalau kita kunjung ke rumahnya, wah rumahnya megah, bapak ibu semua. Mobilnya berderet. Kita yang lihat permukaan kan keluarga yang harmonis begitu ya, nyaman, tentram. Tahu-taunya dalamnya seperti itu. Kok bisa ibu? Kok bisa si bapak stres? Si ibu menjawab, Ustaz, 2 bulan lagi suami mau pensiun. Oh gitu, mau pensiun teman-teman. Mengakibatkan si bapak itu stres. Beliau itu menyampaikan di bulan kemarin. Ya, berarti mungkin nanti di bulan keberapa ya teman-teman? Juli atau Agustus itu sudah pensiun. Tentu secara finansial sangat turun drastis kan kalau orang pensiun kan. Oh dari situ. Dan terus si anak stres juga Bu. Iya Ustaz. Anak saya pun stres Pak Ustaz. Loh, kok bisa ibu kan? Kehidupan masih ditanggung sama orang tua. Itu kan. Bahkan punya usaha tuh. Per bulannya bisa ngantongin 25 juta kata ibu tadi. Oh bisa stres ibu. Kata si ibu, Ustaz. Menurut anak saya, dengan uang segitu itu belum cukup untuk hidup di perkotaan Pak Ustaz. Teman, kaget ya teman-teman nih. Oh gitu Bu, kok bisa? Ya kata si ibu, menurut anak saya 25 juta itu nanti belum bisa di rumah, beli tanah, beli aset. Dan untuk kehidupan harian belum cukup Pak Ustaz. Oh gitu ya. Padahal mah kita kalau dapat uang segitu ya, saya dalam hati ya, kawan-kawan semuanya, udah bisa invest kemana-mana gitu ya teman-teman. Tapi demikianlah eh, salah satu true story, ya, cerita real dari salah satu kehidupan anak manusia, teman-teman. Pada ujungnya, si ibu menceritakan begini, kawan-kawan. Selesai lebaran kemarin, Ustaz, saya itu sehabis sholat maghrib, tak terasa ya, spontan langsung mengucapkan begini, Ustaz. Ya Allah, saya tidak ridho
dengan suami saya. Ya Allah, saya tidak ridho dengan anak-anak saya. Kawan-kawan semua, percaya tidak percaya, kurang 5 menit setelah ibu mengatakan seperti itu, tiba-tiba dua anaknya berantem hebat. Berantem. Bahkan salah satu saudarinya itu mengatakan kepada dedinya, ya, bapaknya, Dedi, ayo kita pergi ke Australia saja. Jangan di sini sama si saudarinya sama ibunya. Kita staycation di Australia saja, kata dia. Pecah tuh teman persaudaraan tuh. Imbasnya apa? Imbasnya tentu pada usaha mereka. Karena kan usahanya mereka berdua, ownernya tuh kawan-kawan. Mereka jalanin, kalau mereka lagi berantem, tentu imbasnya pada usahanya nggak jalan, nggak buka. Itu bisa sampai beberapa pekan, kawan-kawan. Terus ibu melanjutkan, Ustadz, percaya tidak percaya, tidak lama setelah saya mengucapkan kata-kata tersebut, tiba-tiba kantor suami Ustadz itu didatengin sama Satgas Kepolisian. Lo ngapain ibu? Katanya mau ambil alih OJK. Tentu nanti konsekuensinya ada reshuffle kan ya. Dan kemungkinan si bapak juga akan terbiasa. Wah pusing. Terus ibu melanjutkan, oh Ustadz, kayaknya sebab doa dan kata-kata saya itu berakibat pada suami dan kondisi anak saya. Dari itu saya doa lagi sama Allah Ustadz untuk mencabut kembali kata-kata saya yang kemarin. Oh gitu. Teman-teman semua, apa yang dialami oleh keluarga ini, saya kira juga dialami oleh kita semua dari sisi perasaan dan mental. Mungkin kondisinya berbeda, mungkin bentuknya berbeda. Nggak ada tuh di antara kita yang kemudian hidupnya kayak jalan tol mulus, lurus, terus nggak ada. Pasti ada kalanya belok-belok gitu ya. Ada kalanya tanjakan turunan. Karena demikianlah kehidupan, fluktuasi. Tidak ada tuh yang terus bahagia, gembira, senang, ketawa ketiwi terus ya. Nggak ada. Dan nggak ada yang kemudian sedih terus. Nggak ada. Ya, sebahagia-bahagianya Fir'aun yang semua apa yang dia inginkan didapatkan gitu ya, diperoleh dan bisa. Ada momen kan dia merasakan kesedihan kan, ketika diuji, ya adanya darah, adanya katak, angin dan seterusnya. Kan begitu Fir'aun. Sedih-sedihnya Nabi Yusuf yang dimusuhin sama saudaranya, diusir ya, ditelantarkan sama saudaranya, bahkan dipenjara. Tapi kan Nabi Yusuf merasakan juga tuh momentum mengharukan dan membahagiakan, menggembirakan. Apa itu? Ya, ketika jadi Perdana Menteri di Mesir kan. Artinya demikian kehidupan kita kawan-kawan. Saya yakin semua yang di sini pasti mengalami. Oke deh kita refleksi teman-teman. Coba deh di review deh kehidupan kita dari kecil. Kita sangat gembira, sangat bahagia ketika bisa bermain gitu kan. Gak memiliki beban. Inginnya main saja, yang penting main dengan kawan-kawan. Kan begitu kan, gembira banget tuh. Dewasa dikit tuh dibebani dengan kemudian pelajaran-pelajaran dari SD, SMP, SMA, perkuliahan. Wah, agak sedih tuh. Gembira lagi ketika lulus kuliah. Wah, senang banget tuh. Setelah lulus sedih lagi karena merasakan sulitnya nyari kerja. Gembira ketika dapat pekerjaan, setelah turun di pekerjaan mereka, mereka merasakan tekanan tuh, target-target dari atasan. Sedih lagi. Bahagia ketika sudah memiliki pasangan menikah, merasakan seakan-akan dunia milik berdua. Setelah menikah, tahu bahwasannya keluarga itu butuh
hal-hal materi yang tak sedikit. Sedih lagi. Bahagia lagi ketika punya anak. Bahagia luar biasa, bersyukur gitu. Setelah anaknya 2 tahun ke atas, merasakan ngurus toddler itu luar biasa ekstra sabarnya. Sedih lagi. Begitu teman-teman ya, siklus kehidupan kita kan. Fluktuasi. Ya, kurva S. Ada kalanya di puncak kebahagiaan, ada kalanya di lembah kesedihan. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini kawan-kawan, ini penting. Bagaimana respon terbaik? Nah, ini kawan-kawan poinnya. Kalau kita mengalami kondisi seperti keluarga tadi. Dan saya yakin semua di sini pun mengalami yang sama. Walaupun tadi ya, dengan wajah dan bentuk ujian yang berbeda. Ternyata agama Islam itu agama yang komprehensif, holistik. Ketika Allah turunkan manual book Qur'annya, Allah itu kirimkan sepaket, ya, sepaket dengan teladannya, dengan yang kemudian mengaplikasikan manual book life kehidupan gitu teman-teman. Quran itu. Maka itulah kemudian hikmah mengapa para rasul, para anbiya itu diutus agar umat itu paham bahwasanya syariat ini bisa loh dijalankan oleh manusia seperti kita. Bahwasannya tata cara hidup yang termuat di kitab ini bisa loh dilaksanakan oleh manusia seperti kita. Ini loh contohnya loh. Makanya dalam momentum singkat ini, mungkin yuk sedikit kawan-kawan melihat keluarga soleh, saya bilang. Keluarga yang direkomendasikan sebagai referensi keluarga kita semua. Teman-teman yang kemudian ingin keluarganya soleh, keluarganya baik-baik saja, ikutilah salah satu keluarga ini yang Allah sanjung-sanjung dalam Al-Quran. Betul, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada nggak di sini yang kemudian tidak punya keluarga, teman-teman? Ada? Di sini ada yang lahirnya dari batu, keluar dari batu? Nggak ada. Ada yang lahirnya dari air, tiba-tiba muncul. Dari daun, dari matahari, dari bulan, dari tanah? Ada? Saya kira tidak. Saya yakin semua yang di sini lahir dari rahim seorang ibu. Mungkin di sini juga ada yang sudah punya anak keturunan. Intinya, semua yang di sini pasti punya keluarga terlepas. Terlepas apakah keluarganya masih hidup atau sudah meninggal. Tapi pada prinsipnya, saya yakin semua yang di sini keluarga El Siratol gitu ya, pasti punya keluarga yang sederhana. Saya yakin. Kayak, yuk teman-teman, kita melihat dan belajar bagaimana kita itu sebisa mungkin ya memiliki keputusan hidup ya. Pilihan-pilihan hidup yang kemudian kita ambil itu paling mendekati kebenaran. Nah, indikator mendekati kebenaran. Nah, kita contoh tuh yang sudah lewat tuh. Contoh keluarga-keluarga hebat tuh. Nah, ini yang menjadi acuan kita malam ini karena berdekatan dengan momentum Hari Raya Idul Adha, maka sedikit kita angkat keluarga yang agung ini, yaitu keluarga Ibrahim alaihissalam. Kita ambil part hidup beliau, kawan-kawan. Kita ringkas-ringkas ya, teman-teman. Kawan-kawan semuanya, ternyata Nabi Ibrahim itu belum memiliki keturunan sampai di usia senja. Bahkan sebagian mufasir itu menyebutkan sampai usia 86 tahun. Bayangin. 86 tahun itu kira-kira
Sudah kayak apa kalau orang zaman sekarang, kawan-kawan? Udah aki-aki ya, teman-teman. Udah keriput, udah ringkih gitu kan. Belum punya keturunan. Kalau berdasarkan ilmu kedokteran zaman sekarang, mungkin nggak, teman-teman? Orang seumuran segitu, 86 tahun itu punya keturunan. Wah, udah ini nih, di backlist ya, dari orang-orang yang punya probability memiliki keturunan. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bersyukur, kawan-kawan. Apa buktinya? Buktinya Nabi Ibrahim itu masih berdoa. Bayangin ya, di usia senjanya, karena beliau ingin memiliki keturunan, memiliki penerus, beliau masih bersyukur, menerima keputusan takdir Allah. Salah satu tindakan beliau adalah dengan berdoa. Apa doa beliau? Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang saleh. Itu tuh teman-teman. Maka kemudian kita jangan sampai pupus asa, kawan-kawan, dengan apapun yang ingin kita harapkan, yang ingin kita peroleh. Jangan kemudian baru doa sekali dua kali, merasa Allah tak mendengarkan doa kita. Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum, ya Allah, utus di tengah mereka seorang rasul yang mengajarkan kitab dan mensucikan mereka. Surah Al-Baqarah itu, kawan-kawan. Sebutkan mufassir. Baru Allah kabulkan setelah 1000 tahun, bayangin. Baru Allah wujudkan 1000 tahun setelahnya, terkabul tuh doanya, teman-teman. Dengan munculnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita yang baru doa sehari, baru doa sepekan, baru doa sebulan, jangan pupus asa. Masih panjang kemudian waktu kita untuk meminta sama Allah Azza wa Jalla. Maka kondisi ini pun persis juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di usia senjanya belum punya keturunan, belum punya anak. Sampai-sampai beliau nyeletuk begini, kawan-kawan, ya Allah, seandainya aku punya anak, aku akan serahkan, kembalikan anak tersebut kepadamu, ya Allah. Sampai berkata demikian. Karena saking berharapnya, sangat berharapnya memiliki keturunan. Oke, kondisi berikutnya, kawan-kawan. Setelah kesedihan, ya setelah kegelapan, ada juga ya sinar yang kemudian menerangi kita. Ya, begitu pula yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sedih ketika kemudian belum punya keturunan, tapi Allah kabulkan doa beliau. Kira-kira dikasih anak siapa, kawan-kawan? Namanya siapa anak Nabi Ibrahim? Nabi? Betul. Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini juga seperti part kehidupan kita kan, kawan-kawan. Setelah kita minta, tiba-tiba Allah kasih. Senang nggak kira-kira? Senang dong. Bahagia dong. Gembira dong. Begitu pula yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sangat gembira. Setelah berpuluh-puluh tahun mengharapkan keturunan, baru Allah kasih. Di usia yang kemudian tidak muda lagi. Beliau dan istrinya Hajar. Ya mungkin kalau sekali lagi ilmu kedokteran zaman sekarang sudah memvonis tuh. Mustahil punya keturunan. Tapi Allah kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kabulkan. Maka sekali lagi teman-teman, apapun yang kita harapkan, yang menurut kita mustahil, jangan. Bagi Allah itu sangat mungkin. Bagi Allah itu sangat mungkin. Beberapa orang yang kami kenal, kawan-kawan, ada yang kemudian belum punya keturunan, itu banyak, teman-teman. Bahkan di usia yang kemudian tidak muda lagi, itu banyak. Salah satu yang kemudian kita sampaikan ya, harapan seperti ini, kawan-kawan. Kondisi yang semisal Nabi Ibrahim, ya juga mungkin Nabi Zakaria, dan kondisi yang sama. Di usia senjanya belum punya keturunan. Itu langsung real kita dapati, kawan-kawan.
beberapa tetangga, beberapa rekan itu di usia yang tak muda lagi, belum punya keturunan. Kami sampaikan jangan putus asa. Begitu pula kawan-kawan yang sedang diuji dengan penyakit yang mungkin tidak biasa, jangan putus asa. Yang diuji kemudian dengan belum punya pasangan di usia yang kemudian usia mungkin kita khawatir ya, terutama perempuan. Jangan putus asa. Yang diuji kemudian belum punya keturunan, jangan putus asa. Yang diuji kemudian belum punya rumah barangkali. Materi kayaknya sulit banget Pak Ustadz. Jangan putus asa. Terus berdoa, terus berharap, ya, adakan tangan kita, minta sama Allah. Inilah momen Nabi Ibrahim dikabulkan doanya dengan dikasih keturunan yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Bahagia banget Nabi Ibrahim. Tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ujian datang lagi teman-teman. Sedih, gembira, sedih lagi nih. Belum lama kok. Menjelang remaja Ismail nih. Datang ujian. Pada tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim itu bermimpi kawan-kawan menyembelih putranya Ismail. Terbangun dari mimpi dengan penuh kebingungan. Ini mimpi datang dari setan atau datang dari Allah? Nah, berpikir dari situ. Malam berikutnya, 9 Zulhijjah. Mimpi dengan mimpi yang sama. Mimpinya sangat jelas kawan-kawan. Menyembelih putranya Ismail. Kali ini Nabi Ibrahim yakin tuh. Ini mimpi datang dari Allah. Saya yakin ini mimpi datang dari Allah. Ini wahyu bertanda dari Allah. Malam berikutnya 10 Zulhijjah. Nabi Ibrahim mimpi untuk ketiga kalinya. Mimpi yang sama. Dari mimpi yang ketiga ini, Nabi Ibrahim membulatkan tekadnya untuk melaksanakan wahyu tersebut yang datang melalui mimpi. Makna yang kemudian perlu kita renungi kawan-kawan. Demikianlah kesedihan kadang juga datang ketika kebahagiaan itu telah usai. Kegembiraan, ya inilah silih berganti. Kalau bahasa Allah dalam surah Ali Imran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kemudian kami bolak-balikan. Itu bahasa Allah dalam surah Ali Imran. Sedih, bahagia, kecewa, puas. Itu silih berganti dan itu manusiawi. Sekali lagi, itu manusiawi dan semua orang, sekali lagi semua orang merasakan seperti itu. Tak sedikit yang bilang kepada kami begini kawan-kawan. Enaknya jadi ustadz ya. Hidupnya tenang banget. Padahal dia nggak tahu bagaimana rumah kami. Padahal dia nggak tahu bagaimana kondisi dalam rumah tangga kami. Orang yang terlihat tegar, yang terlihat baik-baik saja, adalah orang-orang yang paling pandai menyembunyikan ujian yang datang kepada mereka. Ya. Dengan kondisi Ibrahim seperti itu, kawan-kawan, diuji dengan ujian tadi yang menunjukkan kita harus belajar. Oh, emang seperti itu. Jadi manusia emang seperti itu. Jadi hamba emang seperti itu. Ada kalanya sedih, ada kalanya gembira. Nabi Ibrahim kemudian berdiskusi dengan putranya Ismail. Dari ayat yang disampaikan, dibacakan tadi sama Ustaz Resi. Ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur mada tara. Wahai putra, wahai anandaku, aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Coba pikirkan dan berikan pendapatmu. Lihat kawan-kawan, anak yang kemudian belum sepenuhnya dewasa, ya, remaja lah.
masih diajak untuk berdiskusi, didengarkan pendapat. Tidak seperti sebagian orang tua kita, teman-teman semuanya, yang langsung motong ketika anak berbicara, yang langsung disekak, kalau ya dicaturnya, disekak mat gitu loh. Ketika anak menyampaikan perasaannya, opininya, pendapatnya, argumentasinya, dan ini kita dapetin ya hampir setiap hari, teman-teman. Melihat fenomena ketika anak berdiskusi dengan orang tuanya, ya orang tua merasa paling benar, merasa anak itu selamanya bocil, anak kecil yang tak perlu didengarkan pendapatnya. Dan ini kurang tepat. Pahamilah, mereka pun manusia, mereka pun punya perasaan, mereka pun punya pendapat. Dengarkan saja dulu apa yang diocehkan oleh anak kecil kita ini. Dengarkan dulu deh. Baru kemudian kita timpali kalau ada hal yang kurang. Ya, maka ini pintu utama kawan-kawan dalam menjalin hubungan dengan anak kita agar semakin erat, semakin klop. Yuk, ajak berdiskusi, ya, bertukar pikiran dengan anak, ya, berikan ruang anak untuk kemudian menyampaikan pendapat. Sebagaimana Nabi Ibrahim menyuruh putranya Ismail untuk menyampaikan pendapat dalam kondisi yang serius seperti ini. Tetapi karena didikan yang luar biasa, Ismail pun menjawab. Apa jawabannya? Dilanjutkan dari ayat tersebut, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah ya sabirin. Itu jawaban orang dewasa loh, teman-teman. Bayangin ya, anak remaja menjawab dengan perkataan kayak gitu, itu kan luar biasa. Pertanyaannya, gimana caranya orang tuanya mendidiknya sampai dia punya pemikiran kayak gitu-gitu loh, kawan-kawan. Gimana Nabi Ibrahim mendidik Ismail sampai ketika berdiskusi punya jawaban kayak gitu. Itu kan tentu bukan sehari dua hari. Itu pasti bertahun-tahun sampai anak itu punya pola pikir seperti tadi. Ya abatif alma tu'mar. Lakukan, wahai ayahandaku. Kira-kira begitu. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati diriku termasuk orang-orang yang sabar, yang tegar. Kata-kata ini, kata-kata emas ini keluar dari mulut anak yang belum remaja atau hampir remaja. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ini ke daerah Mina. Teman-teman yang sudah haji, yang sudah umrah pasti tahu ya di mana Mina ya. Dibawa ke Mina, di sana tempat penyembelihan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nah, itu ayat berikutnya tadi dibacakan oleh Tracy. Sebelum sampai di tempat penyembelihan, setan itu datang, kawan-kawan. Setan datang menggoda Nabi Ibrahim dengan ego seorang ayah yang iba dengan anaknya. Wahai Ibrahim, apa engkau tega menyembelih anakmu sendiri? Anak yang engkau sudah tunggu-tunggu begitu lama. Ya, itulah bisikan setan, kawan-kawan, yang mencoba membangunkan ego kita, membangunkan perasaan kita daripada menjalankan syariat. Ya persis kayak kita gini, teman-teman. Bangun malam-malam jam 3, mau sholat, kamu capek, kamu besok bekerja, tidur aja, jangan sholat malam. Sering nggak kayak gitu? Sering. Atau yang sudah kemudian set up alarm tuh, mau sholat tahajud tuh. Udah berdering, dimatiin lagi tuh. Apa sih? Berisik, dimatiin. Kau tahu Pak Ustadz, pengalaman kayaknya Pak Ustadz. Itulah setan, kawan-kawan. Dia akan meracuni pikiran-pikiran kita agar kita itu semakin ragu, agar kita itu semakin berat menjalankan syariat yang kemudian Allah telah perintahkan.
Gitu. Setan datang kepada Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim diambil batu kerikil, dilempar tuh setan tuh masjid tuh. Pergi kau setan. Pergi kau. Makanya kawan-kawan kalau ada siapapun ya teman yang suka bisikin keburukan, ambil kerikil lempar tuh. Baik. Atau apakah yang ada di samping kita, ambil lempar tuh. Teman-teman yang kayak gitu tuh, teman-teman toksik lempar tuh. Bukan di cut off lagi, dilempar tuh. Akhirnya setan pun gagal menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau datangin istrinya Hajar dengan membangkitkan ego. Seorang ibu yang sayang dengan anaknya. Wahai Hajar, kau seorang ibu. Apakah kau tega melihat suamimu menyembelih putramu? Larang suamimu. Kira-kira begitu teman-teman. Hajar tahu ini bisikan setan. Hajar sudah dididik oleh Nabi Ibrahim sebagai istri yang soleha yang taat. Dia tahu dan paham ini bisikan setan. Dia ambil batu kerikil, dia lempar tuh setan. Yang terakhir, setan mendatangi Nabi Ismail alaihissalam dengan kemudian membangkitkan ego seorang anak yang harusnya bermain. Udah kamu lari saja dari kondisi seperti ini, kamu tak layak untuk dikorbankan, disembelihkan, nggak layak, kamu udah pergi saja. Tapi Ismail tahu itu bisikan setan. Ambil batu kerikil, dilempar tuh setan pakai batu kerikil tersebut. Teman-teman, itulah asal muasal nanti kemudian lempar jumrah. Ya falamma aslama wa tallahul jabin, setelah keduanya pasrah dengan takdir yang telah Allah tentukan dan pelipis telah jatuh di tempat penyembelihan. Apa ayat berikutnya teman-teman? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba langit bergemuruh, ada suara yang keras. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kita takut nggak teman-teman kira-kira? Tiba-tiba langit ada suara menggelegar teman-teman. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Kami pasti akan balas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Takut nggak kawan-kawan? Pengen marah kali ya? Ya, itulah Allah menyuruh Nabi Ibrahim. Allah tahu bahwasanya Nabi Ibrahim mimpi wahyunya. Inna hadalah wal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, kami tahu ini adalah ujian yang sangat nyata. Ujian yang sangat berat, wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami tebus Ismail dengan domba yang besar. Itulah teman-teman histori pensyariatan nanti berkurban, juga pensyariatan ya serangkaian ibadah haji. Dan lanjut ayat seterusnya. Yang pada intinya Nabi Ibrahim itu telah sukses dengan ujian yang ada, yaitu apa tadi? Ya membenarkan mimpinya. Itulah ujiannya dan beliau sukses dengan itu. Ujiannya telah usai. Tetapi yang menarik apa teman-teman? Yes, ini. Karena kawan, kira-kira apa sih buah keberhasilan Nabi Ibrahim itu tuntas dari ujian? Ada yang tahu teman-teman? Selesai dari ujian tersebut apa sih benefit ya yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim kawan-kawan? Yang paling jelas adalah pertama, Nabi Ibrahim itu dapat saham amal jariah pahala. Ya atau tidak? Iya. Semua yang kemudian melaksanakan ibadah haji, Nabi Ibrahim dapat kecipratan pahalanya. Ya atau tidak? Iya. Semua yang kemudian melaksanakan ibadah kurban, Nabi Ibrahim punya cipratan pahala nggak? Iya, karena punya saham di sana. Punya saham beliau, teman-teman. Banyak layak. Beliau termasuk penghulu para nabi dan menduduki posisi para nabi dan rasul yang paling salah satunya teratas nanti.
Tak sampai di situ, nama beliau itu harum sampai sekarang. Ya atau tidak, teman-teman? Bahkan di seluruh agama samawi, Nabi Ibrahim itu harum namanya. Ya kan? Iya. Kalau nama Nabi Muhammad mungkin sekali dicecar sama tuh eh, ya agama samawi sebelah ya, dihina tuh, masih tuh. Tetapi Nabi Ibrahim tetap dilulukan sama mereka. Ibrahim, Abraham, dan seterusnya masih dipuja-puji sama mereka. Benefit berikutnya, Nabi Ibrahim selalu didoakan. Ya atau tidak, teman-teman? Teman-teman kalau tasyahud, baca tasyahudnya gimana, kawan-kawan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Itu kan doa. Artinya, teman-teman, artinya kawan-kawan, kesimpulan yang penting di sini adalah teman-teman, kita sebagai manusia ketika melewati ujian apapun, kita akan naik level. Nah, itu teman-teman garis bawah ya, teman-teman ya. Ulangi ya. Semua manusia ketika melewati ujian apapun akan naik level. Gini deh, analogi deh. Bahkan fakta ya, teman-teman ya. eh Kalau misalkan kuliah ya, kuliah. Ada ujian akhir nggak, teman-teman, kalau kuliah tuh? Misalkan skripsi gitu kayak sidang gitu ya. Ada kan ya? Ada. Teman-teman kalau sudah lulus skripsian gitu ya, ujian tuh kira-kira naik level nggak, teman-teman? Naik. Dapat gelar tuh SPD, SE, SAG, apa, LC, dan seterusnya. Kan begitu. Naik level nggak? Naik dong. Itu di dunia. Maksudnya level materi dunia, teman-teman. Tentunya kemudian hal-hal yang abstrak, ujian-ujian apapun, teman-teman, di kehidupan kita. Kalau kita mampu melewati badai tersebut, yakinlah. Dan yakinlah Anda akan naik level. Makanya kalau ada tantangan, teman-teman, hadapi. Jangan kabur. Contohnya apa? Bunuh diri. Ya, terutama negara-negara yang kemudian agnostik, yang tak beriman. Kan begitu ya, teman-teman ya. Mereka gagal, ya dapat ujian bertubi-tubi, pupus harapan, putus asa. Mereka ambil jalan pintas dengan bunuh diri. Kan begitu. Makanya ketika ada ujian, hadapi, kawan-kawan. Dan yakinlah, sebagaimana Nabi Ibrahim naik level, maka pun teman-teman akan naik level juga. Ya. Terlepas nanti bentuknya levelnya apa, nah ini urusan Allah. Bentuknya apa, ini urusan Allah. Prerogatif Allah di sana. Kita tidak punya intervensi. Tapi yakinlah Anda akan punya value, punya nilai setelah kawan-kawan melewati ujian kehidupan apapun. Sekali lagi, apapun. Inilah, teman-teman, potongan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim. Karena ini momentum Idul Adha ya, makanya kita ambil potongan ini saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hmm, aplikasi yang kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan dari sepotong kisah tadi, kawan-kawan. Tapi kalau boleh akomodir, kita bahas sedikit, teman-teman ya. Apa sih pelajarannya, kawan-kawan? Nah, kita sedikit ya, teman-teman ya. Ini pertama, kawan. Yes. Yuk, teman-teman, yuk. Mari refleksi diri, renungi sebentar, sejenak, teman-teman. Karena saya pernah lihat potongan video tuh. Yang gini. Kurang lebih begini kata-katanya. Yang masih kecil itu berharap segera dewasa. Yang sudah dewasa berharap kembali kecil lagi. Yang belum menikah berharap segera menikah. Yang sudah menikah berharap segera pisah. Yang masih hidup segera meninggal. Yang meninggal segera atau minta dihidupkan lagi.
Kurang lebih begitu. Memang, secara realita, tidak sedikit orang yang punya pemikiran kayak gitu, teman-teman. Iya nggak? Iya. Nggak sedikit yang punya pemikiran kayak gitu. Merasa banyak beban ketika dewasa, dia review tuh ketika kecil, wah, bahagia terus gitu. Dia ketik tuh di kolom komentar. Ya seandainya saya kembali ke tahun 90-an gitu. Banyak yang seperti itu kawan-kawan. Dan ini kemudian eh, kurang tepat ya kawan-kawan sebagai seorang hamba ketika kita berandai-andai. Seandainya, kalaulah itu bukan sikap seorang hamba yang bijak. Sikap hamba yang bijak adalah mensyukuri dengan kondisi apapun kita saat ini sebagaimana Ibrahim tetap mensyukuri kondisi ketika beliau belum memiliki anak keturunan. Dengan apa? Beliau masih berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Syukuri teman-teman dengan kerjaan yang kawan-kawan peroleh saat ini. Karena yakinilah banyak di luaran sana, jutaan orang yang sedang mencari pekerjaan. Banyak, banyak di sana yang masih luntang-luntung untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji tetap bulan seperti kawan-kawan syukur. Syukuri teman-teman dengan kesulitan kuliah saat ini. Karena banyak anak-anak di usia antum-antum semua, mereka tidak pernah merasakan bangku berkuliah. Syukuri kawan-kawan dengan kondisi single antum saat ini. Karena banyak mereka yang sudah menikah malah bercerai. Tak sedikit teman-teman. Banyak di antara mereka yang merasakan menyesal setelah menikah. Itu nggak sedikit. Wallahi nggak sedikit. Maka syukuri teman-teman dengan kondisi dan capaian teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu semua saat ini. Yang sudah punya anak, syukuri dengan anak yang sekarang. Dengan berbagai kesulitannya. Terutama kalau usia toddler ya. 3 tahun ke atas tua, terus ekstra sabar. Umur 1 tahun, 2 tahun lagi lucu-lucunya. Umur 3 tahun ke atas udah super aktif tuh, harus ekstra sabar orang tua tuh. Syukuri karena banyak di luar sana orang-orang yang kemudian belum punya keturunan, belum punya penerus, belum punya. Itu nggak sedikit teman-teman. Wallahi nggak sedikit. Dan syukuri gaji yang sekarang teman-teman. Ya 2 juta, 3 juta. Syukur-syukur MR gitu ya. Syukuri. Wallahi syukuri. Wallahi syukuri. Karena banyak di luar sana yang kerjanya serabutan. Yang belum tentu sehari dapat 50.000 nggak. Belum tentu tuh. Kita seringlah dapatin ojol-ojol yang mengeluhkan terkait sulitnya ya ngojol hari ini. Wallahi, wallahi sulit. Sulit. Maka eh, yuk sejenak, yuk sebentar kita ucapkan Alhamdulillah dari hati yang paling dalam dengan penuh perasaan, dengan penuh kekhusyuan, ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah dengan capaian saya hari ini. Terima kasih ya Allah dengan pemberianmu hari ini. Seringkali kita itu sebagai makhluk lebih fokus pada hal-hal yang hilang, pada hal-hal yang belum didapatkan, sering seperti itu. Lupa dengan apa-apa yang sudah kita peroleh. Kita lebih fokus dengan belum punya pasangan, tapi lupa bahwasanya kita punya keluarga yang solid. Kita lebih fokus pada dinamika perusahaan yang ruwet, yang banyak tekanan sana sini. Tapi lupa bahwasanya dari sekian ratus pendaftar pelamar pekerjaan dia yang diterima.
seringkali kita lupa dengan oksigen yang kita hirup detik ini, teman-teman. Kita nggak sadar kan nih, kita lagi ngirup oksigen kan dari kita mulai tadi. Udah berapa, itu tadi tuh kita tuh. Kita lupa udah berapa detak jantung nih dari kajian ini mulai, teman-teman. Taruhlah berhenti 5 menit aja deh. Jantung kita berhenti 5 menit, teman-teman. Kira-kira gimana? Udah tuh, di bawah keranda hijau kita, teman. Itulah manusia, teman-teman. Makanya bahasa Allah itu innal insana ladzalumun kafur. Terus menohok banget tuh bahasa Allah. Zolim, kufur lagi. Kafur itu, teman-teman ya, dalam bahasa Arab kafur itu kufurnya kebangetan. Tahu ya kebangetan ya? Over kufur. Ah, kira-kira begitulah. Sangat kufur. Itu labeling yang Allah berikan kepada kita. Maka kita juga harus mawas diri, teman-teman. Makanya orang yang bersyukur itu punya privilege sama Allah. Orang yang gampang syukur tuh sama Allah tuh dikasih benefit, teman-teman. Apa benefitnya? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Karena memang sesulit itu. Sesulit itu mensyukuri mata yang masih normal nih. Masih bisa berkedip, masih bisa melihat antum nih. Walaupun nggak tahu nih. Saya nggak melihat juga nih, teman-teman. Kita itu lupa mensyukuri telinga kita nih yang saat ini bisa mendengarkan audio nih, teman-teman. Ini saat ini bisa dengerin audio nih. Lupa kita tuh. Baru sadar juga setelah kita pegang. Oh, ternyata saya punya telinga ya. Lupa juga nih hidung nih. Yang bisa tahu mana makanan enak, mana makanan yang sudah basi. Lupa tuh. Kalau nggak ada hidung langsung masuk ke mulut kayaknya deh. Tiap hari makan makanan basi gitu ya. Lupa, wallahi lupa. Sekali lagi, orang-orang yang gampang bersyukur, mudah bersyukur tadi ya. Sama Allah dikasih tuh keutamaan. Akan Allah tambah. Itu kan janji Allah. Janji Allah, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Itu loh. Bersyukur, tambah. Bersyukur, tambah. Berarti kalau pengen nambah apapun, bersyukur dulu. Pengen tambah gaji, bersyukur dengan gaji yang sekarang. Pengen tambah anak, syukuri anak yang sekarang. Pengen tambah istri, berarti, ya itulah teman-teman punya jawaban sendiri. Oke, next. Kawan-kawan. Inilah kehidupan, teman-teman. Ada sebab akibat, ada timbal balik. Apa yang dicapai oleh Nabi Ibrahim tadi? Apa capaiannya Nabi Ibrahim, teman-teman? Didoakan terus sama umat setelahnya, ya kan? Namanya harum, dapat saham amal jariah pahala, dikasih anak yang kedua Ishak dari Sarah, ya kan? Itu capaian Nabi Ibrahim. Tetapi orang lupa pengorbanan Nabi Ibrahim, ya enggak? Bayangin deh, bayangin teman-teman, kondisi Nabi Ibrahim tuh kalau kita jadi beliau, teman-teman. Rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, disuruh nyembeli anak. Teman-teman yang sudah punya anak tuh lihat tuh, anak yang lagi mungkin lagi di kamar. Bayangin ya, teman-teman nyembeli anak gitu. Tega, kuat, mampu, bisa teman-teman. Kalau ada perintah dari Allah tuh, hei Pak Rizal, misalnya Pak Muhammad Rizal, tolong sembelih anakmu besok. Kira-kira gimana Pak Rizal? Berat, sangat berat. Orang lupa dengan pengorbanan Ibrahim. Orang lebih fokusnya pada capaian-capaian tuh. Nah itulah manusia, teman-teman. Terpukau dengan capaian-capaian yang ada, tapi mereka nggak tahu bagaimana prosesnya. Antum nggak tahu kan, teman-teman, gimana Bapak Trirenda Sayutama sekarang yang luar biasa. Bapak Trirenda ini. Teman-teman nggak tahu pengorbanan beliau tuh bertahun-tahun, ya nggak? Iya. Teman-teman nggak tahu kan bagaimana pengorbanan Mbak Zahratul Jannah. Teman-teman yang fokus dengan capaiannya sekarang. Teman-teman nggak tahu bagaimana mereka mengorbankan materi, waktu, perasaan, ego, pikiran, dan seterusnya. Kita lupa, teman-teman. Seringkali lupa. Kita lebih fokus dengan sorakan-sorakan,
lebih fokus dengan siapa yang berada di garis finish gitu ya. Tapi mereka lupa, atau kita sebagai manusia lupa jalur-jalur yang mereka lalui. Betapa banyak tanjakan yang mereka lalui, turunan yang mereka lalui, duri-duri yang mereka lalui, beban yang mereka pikul. Wah, kita nggak tahu saja. Makanya konsepsi ini, apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan, dari materi duniawi, itu butuh pengorbanan. Terlebih, nah ini nih, terlebih dengan sesuatu yang besar yaitu berupa surgawi. Maka surga Firdaus itu tak cukup didapatkan dengan tidur-tidur doang. Tidak cukup dengan hahihi doang. Tidak cukup dengan sebatas menjalankan yang wajib. Butuh tuh memaksimalkan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah sunnah termasuk bisa. Itu kan pengorbanan teman-teman. Yang harusnya teman-teman bisa untuk nonton Netflix gitu ya. Sama kawan-kawan digunakan untuk sholat. Itu kan ngorbanin kan? Ngorbanin. Apa yang dikorbankan? Pengorbanan, rasa kegembiraan untuk hati ibadah. Kan begitu. Yang harusnya teman-teman bisa apa eh, jalan-jalan gitu ya. Kemana? Ke Eropa. Teman-teman gunakan uang tersebut buat umroh di El Sira. Itu kan pengorbanan. Ada pengorbanan di situ. Pengorbanan teman-teman tadi itu. Kegembiraan, harapan. Untuk teman-teman beribadah di Baitul Haram, di Mekah, di Madinah. Yang mau daftar umroh, daftar ya di kolom bawah ini ya. Di El Sira Travel. Oh, jadi B. Ya, kembali lagi kawan-kawan. Demikian ya. Eh, apapun capaiannya, itu butuh pengorbanan. Kalau untuk material duniawi, teman-teman butuh pengorbanan yang banyak. Banyak banget kan. Ini deh, saya kasih satu case. Teman-teman kalau kuliah, apa yang dikorbanin teman-teman? Ya, dikorbanin tuh buat nggak nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Dikorbanin tuh ya buat bayar kuliah dibandingkan buat beli barang-barang yang konsumtif gitu ya. Dikorbanin tuh waktu untuk terus belajar dibandingkan untuk banyakin tadi kesana kesini ya nonton yang nggak jelas kan pengorbanan semua tuh. Tujuannya apa? Tadi tuh lulus dengan nilai yang cum laude kan begitu, nilai yang mumtaz gitu ya, nilai yang bagus kan begitu teman-teman. Itu capaian di sana banyak pengorbanan, apalagi untuk akhirat. Ibadah berkurban nanti nih yang mau berkurban, kira-kira apa yang dikorbankan? Apa yang dikorbankan teman-teman? Ya jelas lah, materi kan ya. Ya harusnya teman-teman dengan uang 2 juta, 3 juta untuk beli apa tadi? Untuk beli kambing ya. Atau mungkin patungan sapi gitu kan. 2 juta, 3 juta tuh. Harusnya kan teman-teman bisa buat beli apa dengan uang segitu? Sepeda listrik ya. Bisa kan buat sepeda listrik kan? Bisa. Tapi sama teman-teman korbanin tuh. Nanti dulu deh. Saya fokus untuk berkurban tahun ini di Elsira Travel. Gitu. Oke, next kawan-kawan. Teman-teman, semengerikan apapun badai, sekejam apapun dunia luar kawan-kawan, selama keluarga kita baik-baik saja, semuanya akan aman. Ya atau tidak? Iya, saya yakin iya. Makanya komunikasi dan kerjasama di kala badai datang itu penting banget. Nabi Ibrahim berdialog dengan keluarganya terkait keputusan beliau untuk menyembelih
dialog tuh. Dan dari situlah beliau lulus ujian tersebut. Bayangin ya, Nabi Ibrahim langsung bawa anaknya, diseret ke Mina langsung disembelih. Bisa kebayang teman-teman bagaimana chaosnya keluarga, bagaimana sedihnya Hajar. Iyalah, sedih banget seorang ibu yang nggak tahu menahu tiba-tiba anaknya dibawa, disembelih. Sedih dong, kacau dan chaos banget. Makanya komunikasi, kerjasama, berdialog antar keluarga itu penting, rumus penting teman-teman ketika badai ujian semengerikan apapun. Sekejam apapun dunia eksternal, ketika ada orang tua yang support, ketika ada anak yang support, wallahi, 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 ujian tersebut masih sangat ringan. Tapi sekecil apapun duri eksternal, teman-teman ya, sekecil apapun duri, sekali lagi duri, tetapi ketika keluarganya retak, keluarganya tidak baik-baik saja, orang tuanya nggak peduli, anaknya acuh tak acuh, bagi dia ujian duri ini sangat berat. Itu tidak? Iya, sangat, sangat berat. Wallahi sangat berat. Makanya kesolidan keluarga teman-teman ini sangat penting. Sangat penting untuk menjalani kehidupan kita. Makanya yuk refleksi lagi kawan-kawan. Keluarga kita itu bagaimana komunikasinya. Karena sangat dikhawatirkan kalau nanti ada ujian datang, meledak tuh keluarga tersebut. Dan kita nggak tahu hal semengerikan apa yang terjadi ketika ledakan itu meletus. Maka salah satu untuk mensolidkan keluarga adalah dengan komunikasi. Berbicara antar hati ke hati. Berdialog dari ruh ke ruh. Kalau boleh kasih saran kawan-kawan di sini. Halo, halo semuanya. Keluarga di sini punya keluarga. Yang masih punya keluarga. Salah satu momentum untuk membentuk kesolidan tersebut adalah ketika makan. Ketika makan bersama. Ya, ini langkah konkret dan kecil ya kawan-kawan ya. Ketika makan nih, biasanya kan makan bersama tuh tidak teman-teman atau makannya dewe-dewe. Ya, makanya di kamar, makanya di ruang tengah, makanya di luar. Ada yang kayak gitu makan di situ? Wah, itu nggak beres tuh teman-teman. Harus buatkan waktu khusus buat makan bersama ya teman-teman ya. Kalau sarapan, udah di satu tempat, satu area, makan di sana. No handphone, no gawai, no televisi, no. Eliminasi itu semua, ngobrol di sana teman. Itu salah satu ya, trik pertama. Trik kedua, adalah ketika mau tidur. Ketika mau tidur, no gawai, no televisi, no, no, no. Ngobrol di sana. Deep talk, gitu ya. Ngobrol dari hati ke hati, sampaikan maksud dan tujuan, sampaikan perasaan, sampaikan hal yang kemudian mengganjal di hati, utarakan di situ. Ini dua momentum kawan-kawan yang bisa menjadi alternatif buat lebih solid keluarga kita kawan-kawan. Membangun komunikasi dari apa? Pertama, dari meja makan, yang kedua dari tempat tidur. Oke? Siap ya teman-teman ya? Siap Pak Ustadz, siap. Insya Allah. Sampai jam berapa ini Ustadz Resi? Takut kepanjangan saya. Dan ini terakhir deh. Teman-teman, empati apa sih teman-teman? Empati apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya ngomong kayak ngomong sama tembok saya. Empati itu apa kawan-kawan? Empati itu Allah Akbar. Empati itu adalah apa teman-teman?
merasa. Kemampuan untuk memahami, merasakan gitu. Iya, betul. Memahami orang lain, merasakan perasaan orang lain. Seandainya kita dalam posisi yang sama seperti orang lain, gimana nih sikap kita? Kira-kira begitu. Makanya dari situ, biasanya orang yang punya empati, tindak tanduknya, perilakunya, perbuatannya itu jauh lebih bijak. Ya atau tidak? Iya. Ada satu kondisi empati yang mungkin teman-teman nggak sadar. Apa itu? Empati menjadi hamba. Saya ulangi teman-teman. Ini sering sering lupa kita kawan-kawan. Penting teman-teman. Empati menjadi hamba. Atau sadar diri kalau dia hamba. Saya ulangi. Menyadari dirinya sebagai hamba itu juga bentuk empati kawan-kawan. Dia paham dirinya hanya hamba. Dirinya hanya makhluk, dirinya hanya manusia biasa, dirinya diciptakan, yang mempunyai dirinya bukan dirinya sendiri, tapi yang menciptakan dirinya. Kira-kira begitu teman-teman. Pusing nggak itu? Makanya Nabi Ibrahim teman-teman ini perhatikan. Saya ulangi narasi ini bagus nih narasinya teman-teman. Saya ulangi, saya tekankan narasi ini kan. Ketika Allah nyuruh Nabi Ibrahim buat menyembelih putranya, yang Allah inginkan bukan mengorbankan putranya Ismail. Tetapi apa? Yang Allah inginkan adalah mengorbankan, menyembelih perasaan memiliki yang berlebihan. Saya ulangi teman-teman. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, hakikatnya yang Allah inginkan bukan menyembelih hakiki putranya tersebut, tetapi yang Allah inginkan adalah menyembelih rasa memiliki yang berlebihan terhadap anaknya. Yang dikhawatirkan rasa tersebut mengalahkan rasanya kepada Allah. Paham teman-teman? Paham ya? Itu yang Allah inginkan. Mengorbankan rasa memiliki yang berlebihan. Harusnya kamu paham Ibrahim. Anakmu Ismail bukan milikmu, tapi milik Allah. Dan Allah mampu mengambil anakmu Ismail kapan saja. Kira-kira begitu maksudnya kawan-kawan. Kira-kira begitu. Dan di sini Nabi Ibrahim paham. Dia empati dengan dirinya sendiri bahwasanya dia hamba. Saya tak punya kuasa dengan anak. Ismail bukan milik saya. Maka biarkan yang mempunyai Ismail semaunya dia. Iya kan? Yang punya Ismail, ya Allah. Ya semua Allah mau ngapain kan begitu kira-kiranya. Nah, dari sini teman-teman, sebuah konsepsi empati yang bagus, empati yang dalam, menaikkan derajatnya Nabi Ibrahim, dunia dan akhirat. Kalau kita contohkan di kasus yang nyata di dunia kita, teman-teman. Kalau teman-teman punya teman yang nggak empati, kalau bahasanya apa kawan-kawan? Nggak empati itu lawannya apa? Empati, ya empati ya. Kalau nggak empati, apa teman-teman? Antipati. Antipati, Staf. Ya, antipati, woy. Antipati ya. Antipati gitu ya teman-teman. Masya Allah, terbiasa. Antipati. Kalau kita cari ya karakter manusia yang antipati apa teman-teman? Salah satunya NPD, betul nggak? NPD. Teman-teman tahu ya NPD ya? Nanti searching deh apa itu NPD. Salah satu karakter manusia antipati adalah kemudian orang yang toksik. Ya atau tidak? Iya. Kira-kira teman-teman, kalau kita di dekat orang-orang kayak tadi tuh, yang orang-orang antipati, NPD, toksik, kira-kira menurut kawan-kawan gimana pandangan teman-teman terkait orang tersebut? Rendah kan? Bagi kita kan pengen menjauh kita dari orang tersebut. Di mata kita rendah tuh orang-orang kayak tadi tuh. Kalau bisa jangan sampai dekat dengan orang-orang tersebut. Kan begitu. Jadi di mata kita, orang-orang yang antipati tadi,
secara derajat di dunia saja, di mata kita saja itu tak tinggi-tinggi amat, apalagi nanti di akhir. Sebaliknya, kalau teman-teman punya circle yang supel, tahu supel ya? Supel apa teman-teman? Supel ya empati. Supel itu orang yang bisa membawa dalam kondisi apapun, memahami perasaan orang. Kira-kira nyaman gak dengan orang tersebut? Nyaman dong. Pasti nyaman. Tentu di mata kita, orang-orang kaya tadi tuh yang harusnya kita deketin, ya kan? Iya. Harus dijadikan teman tuh orang seperti itu tuh. Yang memahami perasaan kita, kan begitu tuh. Ini di dunia teman-teman. Di dunia kita sangat respect dengan orang-orang yang punya empati tinggi. Kalau bentuk konkretnya misalkan contoh yang jelas deh. Orang-orang yang empati terlihat aktif dalam kegiatan sosial. Oh, untung God dia paling gampang. Itu orang adalah orang empati. Orang sosial, orang yang gampang baur dengan RT RW. Kehilangan kalau orang tersebut nggak ada. Yakin warga-warga dari sangat bangga punya dia, sangat respect tuh teman-teman, naik itu teman-teman dia. Ini kan contoh konkret kawan-kawan mengenai kondisi sekitar kita. Makanya yuk teman-teman, saya mah orangnya begini kan, kalau pernah nggak teman-teman dapat statement perkataan langsung ataupun kata-kata kayak gitu dari orang? Kasih orang kayak gitu, karena orang kayak gitu yang nggak memahami perasaan orang. Iyalah, pengennya orang memaafkan dirinya gitu kan ya. Tapi dia menormalisasikan kesalahan yang sebenarnya dia tahu itu salah, nggak bener, dia tahu. Pengennya orang memahami dirinya gitu kan. Tapi dirinya nggak memahami orang lain. Sering nggak kayak gitu? Wah, nggak sedikit kita dapetin manusia-manusia yang seperti ini. Sekali lagi, jangan normalisasi. Harus dinasehati kalau ada orang yang berkata kayak tadi teman-teman ya. Nasihatin. Lalu bagaimana Ustadz kalau kemudian memang dari sononya dia nggak empati? Ada nggak teman-teman yang bilang kayak gitu? Memang orang tuanya, kakek buyutnya emang nggak empati Pak Ustadz. Makanya tuh si bocahnya kayak gitu, nggak empati juga. Betul teman-teman. Karakter itu ada dua. Karakter warisan sama karakter eh, tempaan saya bilang. Karakter warisan, karakter genetik teman-teman. Semua kita nih, Bapak Muhammad Rizal, Mbak Nata, Mbak El, itu pasti punya karakter warisan dari orang tua, saya yakin. Dan itu normal. Orang tuanya suka berbagi, suka senyum, nurun tuh ke anaknya teman-teman, pasti itu. Pasti misalkan. Orang tuanya supel, minimalnya pasti nular ke anaknya. Itu pasti. Begitu pula kalau orang tuanya hmm, apa introvert, ya di rumahmu tuh nular tuh ke anaknya. Itu pasti teman-teman. Nah ini karakter sekali lagi juga diturunkan ke anak. Jadi yang menurunkan atau menurun ke anak itu bukan cuma ya, karakter, mengelola emosi, itu juga diturunkan
Ke anak juga. Yang kedua, karakter tempaan. Apa maksudnya? Karakter yang terbentuk karena perjalanan hidup, teman-teman. Mungkin di awalnya itu empati, tapi setelah mengalami perjalanan hidup, ya ketemu dengan banyak orang, belajar dengan pengalaman orang, muncullah tuh karakter empati. Kayak sekali lagi, empati pun bisa dilatih, dimunculkan, ditumbuhkan. Makanya saya bilang, jangan normalisasi orang yang membenarkan antipati pada dirinya. Ya, nasihati. Kalau perlu arahkan latihan-latihan agar kita itu tumbuh rasa empati dalam diri kita. Barakallahu fikum, itu saja mungkin teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Hmm, Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ustaz Resi, untuk pertanyaan saya kira belum bisa Ustaz Resi ya, karena sudah terlalu malam dan kami harus eh, ini ya, ada aktivitas yang harus dikejar Ustaz Resi. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan pada Ustaz Syarif yang menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan itu bisa kita resapi dengan baik ya, dan kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, karena itu ilmu yang sangat luar biasa sekali teman-teman kalau kita simak dari awal sampai akhir. Karena berhubung besok ada kegiatan lagi, Ustadz, sehingga untuk sesi tanya jawab kita skip dulu ya. Insya Allah kita akan eh, bertemu lagi, berjumpa lagi di pertemuan berikutnya bersama beliau. Maka dari itu teman-teman jangan sampai keluar dari grup ya, karena insya Allah untuk kajiannya ini apa namanya, kajian rutin ya, pekanan. Baik, itu saja mungkin untuk kajian malam hari ini. Semoga tetap semangat dan bisa berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan untuk kegiatan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Jaman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.